saya rekam ya, nanti saya upload, nanti absen lagi, jadi biar tertib ya. Karena kalau absen itu paling enak ya seperti itu. Ya ini cairan ya, cairan. Sediaan cair. Jadi obat itu kan sediaannya ada yang cair ya. Ada yang cair, ada yang padat ya. Kalau kemarin kan kita kebanyakan kalau semester 1 itu kan padat atau semi padat ya. Krim, nah ini semi padat. Tablet itu padat ya. Puyer itu padat ya. Kalau tablet kan nggak dibahas ya. Kebanyakan itu kemarin kalau praktikum itu kan puyer. Jadi kalau kemarin kita banyak yang padat, sediaan padat, kapsul, puyer, atau semi padat. Semi padat itu krim, ya, salep, ya. Salep kemudian apa itu pasta ya itu sediaan semi padat. Nah sekarang sediaannya cair, ya sediaan cair. Jadi nanti praktikumnya juga sediaan cair semua yang ngikuti kuliahnya. Jadi kuliah teorinya itu sediaan cair, praktikumnya juga sediaan cair gitu ya. Nah, sediaan cair yang pertama itu suspensi, nanti akan diulang lagi oleh Bu Titi ya, nanti Bu Titi akan ngulang lagi ya. Tapi ini saya mereview ya, biar kamu lebih paham nanti kalau Bu Titi ngajar tentang suspensi. Suspensi itu kebanyakan antibiotik itu suspensi ya, jadi antibiotik. Jadi kalau ada orang sakit ya karena infeksi dikasih antibiotik, ya, kemudian itu anak-anak itu dikasih antibiotik, itu hampir semua antibiotik ya, hampir 100% antibiotik itu bentuknya suspensi. Antibiotik yang cair ya, misalnya amoxicillin itu bentuknya suspensi ya. Apalagi ya misalnya cefadroxil itu bentuknya suspensi juga. Cefixim itu suspensi, jadi bentuknya itu semua antibiotik itu suspensi. Jadi ini contoh ya di suspensi yaitu antibiotik. Nah kemudian untuk definisinya sendiri apakah itu suspensi ya? Suspensi itu adalah menurut Farmakop Indonesia 4 ya. Jadi sekarang sudah ada Farmakop 5 tapi saya belum baca seluruhnya ya. Ini masih pakai Farmakop 4 ya. Suspensi adalah sediaan cair ya, sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut. Jadi suspensi itu ada partikelnya ya, mengandung partikel tidak larut. Tidak larut itu berarti dia bisa dilihat ya dengan mata ya, tidak larut. Yang terdispersi ke dalam fase cair. Jadi suspensi itu mengandung ada namanya cairannya, ada namanya partikelnya. Gitu ya. Kalau Anda membayangkan itu kalau suspensi itu contohnya kopi lah ya. Kopi itu suspensi ya, karena ada partikel kopi ya yang lembut ya. Kopi kemudian ada airnya yang untuk media kita bikin kopi. Kopi itu adalah salah satu contoh suspensi yang mudah kita bayangkan. Dan kopi itu tidak larut ya. Jadi cirinya tidak larut adalah dia kalau didiamkan mengendap. Jadi kalau bikin kopi ya, kemudian kamu kopi panas yang direbus itu ya, kamu kasih dan kamu biarkan kopinya, gitu, kamu biarkan. Nah itu nanti 1 jam kemudian kopinya itu akan tertinggal di dasar gelas. Ya, itu namanya suspensi. Jadi ada proses pengendapan. Ya, jadi ada proses pengendapan. Kemudian untuk ciri yang lain itu ukuran partikelnya itu lebih besar dari 10 mikron. Ya, jadi lebih besar dari 10 mikron. Kemudian dapat dilihat dengan mikroskop. Jadi partikelnya itu bisa dilihat dengan mikroskop. Jadi mengenai mikroskop ini mungkin Anda nanti akan diajari ya pada praktikum botani farmasi, tapi kemarin kan enggak ada itu. Kalau mikroskop itu nanti insya Allah praktikum yang lain kita belajar ya. Nanti ketemu lagi dengan saya di semester 4 itu kita pakai mikroskop ya. Jadi sayangnya kita belum ya, mikroskop. Jadi bisa dilihat dengan mikroskop. Jadi nanti kita pada praktikum farmasi fisika kita akan melihat suspensi paracetamol ya. Akan saya ajari ya, kamu melihat suspensi paracetamol ya. Dengan dianu dalam air ya, nanti akan bentuknya itu kristal ya. Bentuknya itu kristal suspensinya. Kemudian dapat dipisahkan dengan penyaringan. Jadi kalau suspensi itu zat partikelnya bisa disaring. Jadi kalau kita nyaring kopi kan ada kopi tertinggal ya. Nah itu namanya suspensi. Jadi dapat dipisahkan dengan penyaringan. Kemudian dapat dalam bidang farmasi sediaan suspensi dibuat
untuk membuat sediaan cair menggunakan zat aktif yang tidak larut dalam air. Jadi tadi ya aktifnya itu antibiotik. Ya, jadi dalam ilmu farmasi ya kalau kita bikin obat ya di pabrik obat itu zat aktif yang digunakan sebagai suspensi itu adalah antibiotik, misalnya amoksisilin ya. Contoh ya, amoksisilin itu kalau dibuat ya sudah jadi itu bentuknya kan serbuk ya. Kemudian dimasukkan dalam air ya, jadi sirup. Itu bentuknya suspensi. Ya, atau tadi parastamol ya, parastamol juga bisa sebenarnya. Tapi kebanyakan parastamol itu larutan, tapi yang banyak itu adalah antibiotik ya, suspensi. Jadi makanya suspensi itu harus kita pelajari ya, karena suspensi ini adalah bentuk sediaan yang sangat penting dalam pembuatan obat. Nanti harus kita pelajari ya suspensi ini, lebih mendalam lagi. Nah ini kalau kita gambarkan ya suspensi itu seperti ini ya. Suspensi itu ada namanya fase kontinu ya. Fase kontinu itu air ya. Continuous phase atau itu namanya itu air ya. Ada fase kontinu, ada fase kontinu, ada fase diskontinu ya. Fase diskontinu itu yang hitam-hitam ini ya. Ini obat ya. Anggap aja ini yang hitam-hitam ini amoksisilin lah gitu ya, amoksisilin. Anggap aja seperti itu. Kemudian yang biru itu adalah air, ya biru itu airnya. Nah yang biru itu namanya fase kontinu airnya. Oke, kemudian yang biru itu ya hijau ya, maaf ya hijau apa biru ini. Yang hijau namanya fase pendispersi, ya. Fase pendispersi atau dispersion medium atau fase pendispersi atau fase kontinu. Ya. Kemudian yang hitam yang tadi yang amoksisilinnya ya, obatnya, zat aktifnya, ya, itu partikelnya. Ya, jadi partikelnya itulah yang digunakan untuk obat. Ya, partikelnya amoksisilin misalnya, yang hitam ini. Namanya itu fase diskontinu. Ya, namanya fase diskontinu atau fase terdispersi. Ya, kalau ini fase pendispersi, ya kalau yang air, kalau yang amoksilin itu fase terdispersi. Ya. Di sini dikatakan insoluble drugs ya, atau obat yang tidak larut. Nah ini itu kalau digambarkan dalam ilustrasi seperti itu. Jadi ada zat terdispersi, ya ada zat pendispersi, ada fase kontinu, ada fase diskontinu. Nah kemudian biasanya ini ya di sini dikatakan ya biasanya ya suspending biasanya fase kontinunya itu biasanya adalah air atau aqueous. Fase kontinu itu biasanya yaitu air ya, kalau obat itu pasti air lah ya. Obat itu pasti medianya itu air ya, nggak mungkin pakai media. Kalau sirup itu pasti, kalau sirup yang diminum itu hampir pasti air, kecuali emulsi ya, Scott emulsi itu. Tapi itu kan emulsi ya. Kalau suspensi itu hampir dipastikan itu air ya, nggak mungkin ya selain air ya. Jadi kalau obat ya seperti itu ya, air ya, aqueous ya. Jadi kemudian fase terdispersinya ya itu bisa zat organik ini ya, bisa zat organik misalnya tadi amoksisilin ya. Atau bisa juga ya zat lain ya. Zat lain ya. Tapi kebanyakan itu zat organik. Zat organik itu adalah zat yang mengandung senyawa karbon ya, organik, amoksisilin ya, semua obat lah, hampir semua obat itu adalah zat organik ya, kecuali apa yang enggak organik, kecuali antasida itu isinya itu mineral ya, isinya aluminium. Antasida itu isinya aluminium, jadi dia bukan organik. Tapi kalau obat-obat itu hampir semuanya karbon ya, rumus mengandung karbon, senyawa karbon, atom karbon. Jadi karbon itu adalah salah satu ciri dari bahwa dia itu adalah zat organik. Jadi sekali lagi ya, untuk suspensi itu zat pendispersinya itu air, dan zat yang terdispersi itu adalah senyawa organik. Senyawa organik itu adalah senyawa yang mengandung atom karbon.
Kemudian kenapa orang bikin suspensi ya? Kenapa kok suspensi itu dibuat ya? Alasannya apa? Keuntungannya apa sih ya? Karena banyak orang, ada beberapa orang yang sulit menelan. Ya, misalnya orang usia lanjut, ya, atau orangnya itu setengah sadar misalnya. Jadi orangnya itu mungkin sakit keras, kemudian dia itu tidak bisa menelan ya dengan baik ya. Menelan, jadi dikasih obat itu dia nggak, dikasih tablet dia nggak bisa nelan ya dengan baik, sehingga lebih baik diberi suspensi biar obatnya masuk ya. Jadi alasan pertama itu ya. Jadi orang yang nggak bisa menelan itu orang yang sakit keras atau mungkin orang yang usianya lanjut atau anak-anak ya mungkin ya. Mungkin anak-anak itu kalau minum obat ya, kalau bentuknya padat itu saya kira kesulitan ya, apalagi kadang-kadang puyer itu juga kadang-kadang nggak mau ya. Jadi makanya dibuatkan suspensi. Kemudian alasan yang lain adalah sukar larut dalam air. Ya. Jadi sukar larut dalam air. Jadi tidak semua obat itu larut dalam air gitu loh ya. Tidak semua obat larut dalam air. Kalau dia larut dalam air itu namanya bukan suspensi tapi larutan. Ya, contohnya obat yang larut dalam air itu paracetamol contohnya. Ya. Jadi kalau kamu beli paracetamol di apotek itu bentuknya larutan dia. Saya beli paracetamol misalnya, Tempra, apa mungkin Sanmol atau Biogesik yang cair, nanti kamu dikasih larutan, ya. Nggak ada suspensi ya. Atau kita beli obat-obat, misalnya obat-obat pengencer dahak ya, melebisolfon itu larutan bentuknya. Tapi ada juga obat yang nggak bisa larut ya dalam air ya, akhirnya namanya suspensi ya, seperti antibiotik ya, nggak mungkin antibiotik itu dibuat larut ya, sulit ya. Kalaupun bisa itu paling-paling harus dimodifikasi ya. Misalnya injeksi ceftriaxone ya, itu bukan untuk diminum tapi disuntikkan. Kemudian alasannya adalah dalam bentuk, kalau bentuknya terlarut itu pahit rasanya. Ya, jadi kalau bentuknya terlarut itu pahit. Ya memang obat itu hampir semuanya pahit ya, tapi kalau sirup sekarang itu memang banyak yang dimodifikasi rasanya tidak terlalu pahit ya. Dibuat suspensi tapi. Kemudian lebih stabil ya, secara kimia daripada bentuk terlarut. Ya. Jadi zat yang dilarutkan itu kadang-kadang tidak stabil ya, mengalami hidrolisis, ya. Mengalami kerusakan, mengalami hidrolisa. Hidrolisa itu kerusakan oleh air. Ya, makanya dibuat suspensi. Kemudian lebih siap secara bioavailability. Ya. Jadi bioavailability itu ketersediaan obat dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau kita minum obat, ya, kalau kemampuan obat itu berefek itu tergantung dari bentuk sediaannya. Ya, saya ulangi ya, kalau kamu minum obat, kemampuan obat itu untuk berefek itu tergantung juga dari bentuk sediaannya. Misalnya ya contoh ya, kamu minum paracetamol, yaitu contoh paracetamol ya, yang puyer dengan paracetamol yang tablet itu beda. Kemampuannya itu beda. Jadi kalau puyer itu kan cepat sekali efeknya ya. Kalau bentuk tablet itu lebih lama. Nah, itu kaitannya dengan efek, dengan bentuk sediaan. Jadi bentuk sediaannya itu berpengaruh terhadap kemampuan obat itu untuk berefek. Namanya itu bioavailabilitas. Nah, itu seperti itu. Ya, oke. Kemudian jenis-jenis suspensi. Nah, jenis suspensi ini mungkin kita lebih fokus nanti ke suspensi oral ya, suspensi oral. Ya, fokus ke sini. Ya, yang paling umum ya, yang hampir semua suspensi 80% itu suspensi oral. Dan suspensi topikal ya. Suspensi topikal itu suspensi tapi dia itu tidak diminum, dioleskan. Ya, kalau zaman dulu mungkin ada obat panu namanya Pandas ya, mungkin Kalpanak itu suspensi tapi dia dioleskan ya. Dia tidak diminum ya. Tetes telinga juga ya, misalnya erlamisetin ya, itu contoh dari suspensi yang di tetes telinga ya, erlamisetin tetes telinga isinya klorampenikol ya, antibiotik ya. Jadi antibiotik itu memang kebanyakan memang sih bentuknya suspensi ya. Kalau klorampenikol sirup juga ada tapi sekarang jarang ya. Kebanyakan klorampenikol itu kalau tetes telinga itu kebanyakan masih suspensi.
Kemudian suspensi optalmik ya, erlamisetin tetes mata ya. Itu optalmik itu digunakan untuk mata ya. Kemudian suspensi untuk injeksi ya itu banyak ya, nanti mungkin contohnya misalnya kalau suspensi untuk injeksi itu contohnya misalnya antibiotik ya, misalnya prokain penisilin C ya, PPC injeksi, itu suspensi ya. Contoh klasik ya. Injeksi prokain penisilin itu suspensi. Atau obat-obat KB ya, misalnya Cyclophem ya, itu obat-obat KB itu bentuknya suspensi. Injeksi tapi bentuknya suspensi. Nah, tapi sebagian besar suspensi itu memang oral ya, sebagian besar sih ya. Kalau yang non oral itu ada beberapa yang tadi saya sebut, ya. Jarang tapi ya. Oke, kemudian untuk keuntungan suspensi tadi saya kira sudah saya singgung di awal ya, sulit menelan ya, lebih mudah diserap ya, jadi lebih mudah diserap. Ya, jadi kalau yang paling sulit diserap itu kan tablet, ya, paling sulit ya. Jadi itu bisa dilogika dengan gampang ya. Kalau paling kemudian yang lebih mudah itu kapsul ya. Lebih mudah lagi itu puyer, lebih mudah lagi itu apa? Baru masuk ke suspensi. Ya, jadi dari banding dengan tablet itu lebih sulit cairan, lebih gampang cairan ya kalau dibanding dengan tablet yang padat. Kemudian homogenitas tinggi ya, jadi homogenitas itu sebarannya dalam sediaan ya. Jadi homogenitas itu serba sama ya artinya ya. Jadi dalam sediaan itu dosisnya sama di semua tempat ya. Merata ya, homogen itu merata, lebih rata ya, daripada puyer misalnya ya. Kemudian tentunya rasanya lebih enak ya, misalnya yang terkenal itu eritromisin ya. Eritromisin itu adalah sediaan sirup yang rasanya itu manis ya. Jadi kalau kamu ada dulu pernah ya waktu kecil sakit ya, ada namanya sirup itu Erisan B, sirup ya, itu rasanya manis. Ya. Jadi antibiotik itu tidak selalu pahit, tapi ada yang manis ya, misalnya tadi antibiotik eritromisin. Ya. Oke, kemudian lebih stabil ya, tadi sudah saya singgung dia lebih stabil ya, artinya dia tidak terurai ya, tidak mengalami hidrolisis ya oleh air. Itu keuntungan dari suspensi dibanding dengan terutama sediaan tablet ya, atau kapsul. Kemudian kekurangannya itu kadang-kadang menuang itu kadang-kadang agak kesulitan ya, jadi itu sukar dituang ya kadang-kadang ya. Ya kadang-kadang kendala juga ya nuang itu kalau orangnya udah usia lanjut ya, kadang-kadang waktu nuang kadang-kadang nggak pas ya, misalnya harusnya 5 cc tapi yang masuk itu 5,5, nah, itu kan jadi masalah ya. Tapi ya nggak terlalu fatal sih ya, tapi kesulitan menuang itu menyebabkan ukurannya juga tidak akurat ya. Kalau tablet kan pasti akurat, kalau minum tablet satu ya sudah habis satu, tapi kalau ini kan tidak akurat ya. Nuangnya maunya 5 cc ya, tapi ketemunya 5,5. Sehingga akibatnya dosisnya itu. Nah kemudian yang kedua, ketepatan dosis lebih rendah dibanding larutan. Ya, jadi tentu saja ya dia tidak sepresisi larutan karena suspensi itu bisa mengendap ya, jadi itu mudah dilogika ya. Kalau larutan itu kan tidak mengendap ya, jadi dia stabil ya. Kalau suspensi kan ada yang mengendap ya, ada yang enggak ya, sehingga dosisnya tidak tepat. Kemudian jika suhunya berubah ya, itu sistemnya itu berubah. Jadi kalau suspensi itu kamu panaskan ya, kamu bikin kopi dipanaskan itu langsung larut dia. Ya, kopinya itu nyampur. Ya bukan larut tapi nyampur. Tapi kalau begitu kopi itu hangat ya, itu dia mulai nggak stabil ya. Banyak yang mulai mengendap, sehingga suspensi itu tergantung dari suhu juga ya. Makanya kalau orang bikin kopi suhunya harus panas ya. Kalau kita bikin kopi cuman pakai suhu yang dispenser itu ya nggak bagus, hasilnya pasti kurang ya. Makanya kalau bikin kopi harus direbus ya, karena kenaikan suhu pada saat direbus itu menyebabkan sistem dispersinya lebih stabil ya, dia lebih
mudah ya, lebih mudah lebih homogen ya, lebih stabil. Tapi kalau suhunya diturunkan ya udah yang namanya kopi jadi nggak enak ya, karena dia sudah mulai mengendap. Nah kemudian ini harus dikocok ya, jadi suspensi itu agak merepotkannya itu dikocok. Kalau nggak dikocok jadi masalah ya. Contohnya saja kita minum promah, minum milanta aja lah, gampang ya, milanta itu contoh yang gampang ya. Itu suspensi kan, itu kalau nggak dikocok ya nanti dosisnya akan bermasalah ya. Dosisnya pasti sedikit sekali, yang di atas yang di bawah gede ya. Jadi itu ada unsur repotnya ya. Kalau larutan enggak ya. Jadi kalau kamu beli paracetamol sirup ya, beli paracetamol sirup itu enggak pakai dikocok kan, karena dia bentuknya larutan. Beli ibuprofen ya, Proris ya misalnya, itu kan larutan dia, jadi nggak perlu ya. Beli obat flu misalnya, obat flu yang punya sirup ya, Coldrexin misalnya, apa banyak ya, itu contohnya Locadec ya, OBH itu bentuknya banyak ada yang larutan ya. Kemarin kita pernah bikin ya, tapi bentuknya itu tidak murni suspensi. Tapi kalau obat-obat yang suspensi harus dikocok dulu. Kemudian stabilisasi suspensi ya. Stabilisasi suspensi. Jadi suspensi itu tergantung, stabilisasi suspensi itu tergantung dari beberapa hal ya, misalnya ukuran partikel. Nah, makin kecil ukuran partikel ya, jadi makin kecil ya, makin besar luas permukaannya, itu akan makin stabil. Jadi kalau suspensi itu kalau kecil ya, makin kecil itu makin stabil dia. Makin sulit mengendap, gampang gitu. Di logika kan gampang ya. Dia akan lebih stabil kalau kecil ya. Makanya serbuk antibiotik itu kecil-kecil ya, kecil sekali ya serbuknya. Sehingga dia lama mengendapnya. Mungkin berjam-jam baru mengendap. Tapi kalau kopi ya, itu lebih besar ya, ukuran partikelnya. Dia mungkin kopi itu kamu diamkan nggak sampai setengah jam udah mengendap semua. Ya, jadi kalau ukuran partikel itu makin kecil, dia makin stabil. Kalau makin besar ya makin nggak stabil ya, gampangnya gitu. Jadi agar suspensi itu bagus ya otomatis kalau bisa ya ukurannya diperkecil ya. Makanya ada mesin pembuat kopi ya. Jadi mesin pembuat kopi itu tujuannya memperkecil ukuran partikel dari kopinya sendiri sehingga dia lebih stabil ya. Akhirnya jadilah kopi yang seperti dibuat ya pakai mesin itu ya. Ukurannya sangat kecil. Tergantung juga dengan kekentalan atau viskositas ya. Jadi kalau cairannya itu kental ya, cairan kental itu akan memperlambat pengendapan. Sebenarnya kalau dia encer ya, cairannya dia akan mempercepat pengendapan. Ya, jadi, nah kekentalan cairan itu bisa dinaikkan ya dengan beberapa cara ya. Jadi kekentalan larutan itu dinaikkan dengan zat yang tertentu ya, nanti kita pelajari itu ya. Tapi kalau terlalu kental juga jadi masalah ya. Kalau terlalu kental nanti malah sulit dituang ya. Jadi makanya harus dicari kekentalan yang ideal ya, tidak terlalu kental banget dan tidak terlalu encer banget. Kalau terlalu encer dia tidak stabil, atau terlalu kental dia sulit dituang ya, malah kesulitan nuangnya ya. Mau botolnya mau dibalik kewe dia nggak mau keluar itu barangnya karena kental banget ya. Nah kemudian yang kedua emulsi ya, tadi suspensi udah ya, emulsi ya. Emulsi ya. Saya dulu pernah bikin Pak ya, belum ya, emulsi. Emulsi itu kemarin saya udah praktikum ya sama kakak-kakakmu yang angkatan 2019 ya, yang pernah praktikum emulsi. Ya. Kita kemarin bikin oleum iokoris ya, minyak ikan ya kemarin ya, waktu praktikum ya. Waktu itu belum pandemi ya, hampir pandemi tapi alhamdulillah bisa sempat praktikum ya. Kita bikin minyak ikan ya. Bikin emulsi dari minyak ikan ya kemarin. Kalau suspensi kemarin kita bikin OBH ya, obat batuk hitam atau Posio nigra contratusin atau obat batuk hitam. Kemarin kita sudah praktikum ya.
Pas kamu mau masuk lah itu ada pandemi sehingga nggak sempat praktikum ya. Nah ini emulsi ya, emulsi ini apa? Emulsi itu adalah sediaan farmasi yang mengandung bahan obat cair ya, atau larutan obat. Ya, jadi hampir sama dengan suspensi ya, mirip ya. Ada zat pendispersinya ya, ada zat pendispersinya atau fase kontinunya ada ya. Fase kontinunya itu ya zat cairnya itu. Dan ada zat terdispersi ya. Ada zat terdispersi, ada zat pendispersi. Nah, bedanya kalau suspensi itu zat pendispersi dan zat terdispersinya itu bentuknya cairan semua ya. Jadi zat terdispersinya itu bisa bentuknya itu minyak ya. Zat pendispersinya bisa bentuknya air atau sebaliknya. Ya, tapi kalau suspensi itu pendispersinya pasti cairan ya, terdispersinya pasti zat padat ya. Tapi kalau emulsi itu dua-duanya itu cair semua. Baik itu minyak maupun air. Gitu ya. Jadi bedanya itu ya. Jadi kalau emulsi itu baik zat pendispersi maupun zat terdispersi itu sama-sama cairan ya, baik itu minyak maupun air. Kemudian perbedaannya lagi itu distabilkan dengan pengemulsi ya, atau surfaktan yang cocok. Distabilkan jadi pengemulsi atau emulgator ya namanya ya, distabilkan dengan emulgator istilahnya atau pengemulsi, yaitu surfaktan yang cocok atau surfaktan yang cocok. Tujuannya agar emulsi itu stabil ya, tidak terpisah antara fase cair yang satu dengan fase cair yang lain. Ya. Itu definisi dari emulsi. Jadi bisa dibayangkan ya, emulsi itu kalau kemarin waktu kita praktikum kita bikin minyak ikan ya. Jadi minyak ikan itu ada dua unsur, yang pertama minyak ikannya sendiri, yang kedua air. Di air kita campur dengan minyak ikan, kemudian kita beri pengemulsi. Kemarin waktu praktikum seperti itu. Nah, airnya itu adalah zat pendispersi ya, airnya itu adalah zat pendispersi, minyak ikannya adalah zat terdispersi. Kemudian diberi emulgator ya, nanti kemudian dikocok ya, nanti dia akan minyak ikannya akan terdispersi dalam air dan jadilah emulsi. Kemudian zat terdispersinya atau minyak ikannya itu kecil ya ukurannya ya. Ini 0,1 sampai 100 mm ya, jadi kecil. Kecil-kecil sekali ya ukurannya. Seperti itu ya. Jadi praktikumnya sih gampang ya, kalau praktikum komdis itu seperti kita main-main lah, tapi ya gampang ya. Gampang-gampang angkat sih, tapi harus ngitung dosis, tapi sepertinya itu tidak ada kesulitan ya. Nah, itu mengenai emulsi ya, seperti itu. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. Ini gambarnya seperti ini. Emulsi itu adalah sistem yang mengandung dua macam cairan ya, dua fase, yaitu ini fase minyak ya, katakanlah ini minyak ya. B ini minyak. A itu air. Ya, jadi minyak itu kalau ditaruh dalam air kan minyaknya di atas ya, minyaknya di atas. Airnya di bawah kan, karena berat jenis air lebih gede dari berat jenis minyak. Itu ya, seperti itu. Kemudian kalau minyak itu kalau ini kita gojok ya, ya, berapa mungkin gojok 1 menit ya, nanti akan jadi seperti ini. Jadi minyaknya jadi butiran. Kecil-kecil yang ukurannya antara berapa? 1 sampai 100 mm. Nah, minyak inilah yang dinamakan fase terdispersi. Kemudian air adalah fase pendispersi. Kemudian kalau kita biarkan lagi ya, nanti dia minyaknya akan naik lagi ke atas ya, dan jadi seperti ini lagi ya. Jadi dia lama-lama kan nggak stabil ya, naik ke atas. Kalau suspensi kan turun ya, dia ngendap di bawah. Kalau emulsi itu kalau fase anunya minyak ya dia naik ke atas. Kalau digocok lagi dia campur lagi seperti ini. Itu namanya emulsi. Gitu ya. Nah, kalau emulsi itu ada tambahan lagi namanya emulgator. Ada istilah namanya agar apa? Agar proses pemisahnya itu lebih lambat. Setelah dibiarkan lebih lambat.
Jadi emulsi itu sekali lagi ya, ada fase minyak, ada fase air, ya, ada emulgatornya. Emulgator fungsinya untuk menstabilkan agar emulsi itu lebih lama tidak misah seperti ini. Ini memisah ya. Itu gambaran dari emulsi seperti itu. Ya. Kemudian tadi ini sudah ya, ini emulsi air, emulsi minyak dalam air ya. Ini minyaknya, ini airnya ya. Kemudian ini digocok ya. Kemudian kalau dibiarkan dia akan memisah lagi seperti ini. Ya itu. Kemudian kalau dilihat di mikroskop seperti ini ya, emulsi ya. Jadi ini fase minyaknya, yang medianya itu fase air. Oke, jadi saya ngulang lagi ya tadi ya, sudah saya jelaskan ya, komponen emulsi itu ada fase distress atau ada fase distress ya, fase kontinu yaitu cair. Kalau tadi air ya, fase kontinunya, kalau tadi itu air yang gambar tadi. Kemudian fase diskontinu itu tadi minyak ya. Jadi kalau kita lihat tadi namanya itu minyak ya, diskontinu. Kalau fase kontinu itu berarti zat cair. Fase kontinu itu zat cair. Ya, ada emulgatornya. Jadi sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian untuk tipenya, jenisnya. Kalau suspensi nggak mengenal jenis ya. Mengenal jenis, tapi kalau emulsi itu mengenal jenis ya. Jadi ada dua jenis emulsi itu. Emulsi itu ada dua jenis. Kalau suspensi itu hanya satu jenisnya. Ada namanya emulsi tipe O per W ya, oil in water. Ya, kalau minyak ikan itu tipenya ini, oil in water. Ya, jadi oilnya itu minyak ikan, waternya itu air. Atau dengan kata lain, kalau O per W itu airnya sebagai fase pendispersi atau fase eksternal. Ya. Nah, minyak ikannya sebagai fase terdispersi atau fase internal. Yang minyak ikan ya banyak sekali obat yang tipenya itu O per W. Ya, obat-obat yang beredar itu kalau ada bentuk emulsi itu tipenya oil in water ya. Nah kemudian yang ini itu jarang ya, ada tapi ya nggak banyak. Namanya water in oil. Jadi emulsinya ini berarti airnya itu ada di dalam minyak ikan ya. Sebagai fase pendispersi itu minyak ikan, sebagai fase terdispersi adalah air ya gitu ya. Nah ini kalau digambarkan dalam bentuk skema kimia ya, ini yang kuning ini adalah fase pendispersi ya, ini minyak ya, ini minyak. Dan yang warna biru itu air sebagai fase terdispersi. Nah yang kayak korek api ini adalah emulgator ya, yang kayak korek api ini adalah emulgator. Jadi emulgator itu adalah zat yang mempunyai dua kutub ya. Emulgator itu suatu zat yang mempunyai dua kutub, yaitu kutub polar ya, atau kutub hidrofilik atau kutub polar yang masuk ke dalam air. Jadi air itu kan sifatnya polar ya. Polar itu mempunyai listrik ya, mempunyai sifat listrik ya, atau polar. Jadi ini fasenya itu ada fase hidrofilik ya, ini ya, hidrofilik. Hidrofilik itu suka air ya. Hidro itu air, filik itu suka ya. Yang pentolannya ini, korek ini adalah fase hidrofilik ya. Dia akan ke air ya, berorientasi ke air. Sementara yang batang korek apinya yang sifatnya itu lipofilik ya, atau suka minyak ya. Lipo itu minyak, filik itu suka ya di sini. Ini berarti ini itu adalah emulgator ini ya. Korek apinya ini emulgator namanya. Sehingga dengan kondisi seperti ini emulsinya akan menjadi stabil. Dengan kondisi seperti ini emulsinya akan menjadi stabil.
Nah, itu mengenai emulsi jenis water in oil atau apa namanya itu, air di dalam minyak ya. Nah, ini kalau ini yang minyak ikan tadi ya, kalau ini minyak ikan tadi ya. Ini minyak ikan. Minyak ikan itu minyaknya itu oleum eucaris ya, minyak ikan ya, emulsi minyak ikan maksudnya. Emulsi minyak ikan itu ini minyak ikannya yang di dalam ya, airnya yang di luar ya. Kemudian dibalik tadi ya, dibalik apa namanya itu emulgatornya tadi yang penolaknya itu kalau di luar ya, kemudian batangnya di dalam. Ya. Yang suka air itu di luar ya, suka air itu yang penolaknya, yang batangnya yang suka minyak atau lipofilik itu di dalam. Itu ya, itu mengenai emulsi ya. Nah, emulsi itu banyak sekali ya, mungkin kamu mungkin tidak akan saya bahas ya. Banyak satu persatu, nanti waktunya kurang, waktunya nggak cukup ya. Mungkin salah satu contoh emulgator itu gom Arab ya, atau Pulvis gomi arabici ini ya. Ini salah satu contoh emulgator ya, sebagai penstabil ya. Kemudian tujuannya apa? Membuat sediaan yang ya, tujuannya untuk tadi ya, hampir sama dengan suspensi sih ya sebenarnya, hampir mirip ya. Tujuannya itu berdasarkan penggunaannya itu, emulsi itu ada yang diminum ya, ada yang nggak diminum ya. Ini yang diminum itu yang oral, yang nggak diminum itu yang topikal ya. Emulsi itu ada dua, tapi kebanyakan sih oral ya, kayak suspensi ya, kebanyakan. Ya, seperti Scott emulsion misalnya. Scott emulsion itu minyak ikan juga ya. Itu kan diminum ya. Biasanya tipenya oil di dalam water, jadi minyak ikan itu suspensi apa, emulsi minyak ikan itu ya, minyaknya ada di dalam air ya, atau tipenya O per W atau oil in water ya. Ya, jadi hampir semua, kalau disimpulkan hampir semua emulsi itu bentuknya tipenya oil in water ya, dan itu hampir pasti diminum ya, hampir jadi jenis obat minum ya, bukan obat topikal ya, bukan obat yang dioleskan maksudnya. Kemudian teori terjadinya emulsi ya. Ya, ini teorinya ini mungkin tidak saya bahas dulu ya. Ini contoh emulsi ya, tadi contoh emulsi itu ini apa? Santan ya. Santan itu oil in water ya. Ya, itu mengenai emulsi. Kemudian yang lain injeksi, ini injeksi ya. Kita cepat aja ya karena ini yang ringkas ya. Udah hampir 1 jam ya. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan. Injeksi itu bisa berupa larutan. Injeksi itu kan tahu ya kamu, yang injeksi itu yang alat apa yang disuntikkan, bisa bicara emulsi, tapi kebanyakan injeksi itu larutan ya. Kebanyakan injeksi adalah larutan. Gitu ya. Ada yang apa namanya? Bentuknya emulsi, jarang ya emulsi injeksi itu ada yang bentuknya emulsi itu kalau dia itu obat KB ya. Obat KB suntik itu bentuknya emulsi. Kalau injeksi yang bentuknya larutan itu hampir semua injeksi itu larutan. Jadi injeksi ceftriaxone misalnya ya, itu bentuknya larutan. Injeksi cefotaxim itu bentuknya larutan semua. Tapi kalau obat KB, Cyclophem ya, Depo-Provera itu bentuknya emulsi. Kemudian injeksi itu ada yang bentuknya suspensi, tadi sudah saya singgung ya, itu prokain penisilin ya. Injeksi itu ada yang bentuknya emulsi, ada yang bentuknya larutan, ada yang bentuknya suspensi. Nah, keuntungan injeksi apa ya? Mungkin kalau keuntungan injeksi itu cukup banyak ya. Misalnya orangnya nggak bisa minum ya, atau mungkin karena obatnya itu rusak oleh asam lambung ini ya. Misalnya insulin itu kan bentuknya injeksi, karena insulin itu kalau dimakan itu akan rusak. Nah, itu contoh ya. Insulin itu bentuknya injeksi semua, nggak ada insulin yang dimakan. Ya. Diminum, dimakan nggak ada. Ya. Tablet insulin itu nggak ada, insulin pasti injeksi. Karena apa? Kalau insulin itu masuk ke perut, dia rusak.
Jadi nggak bisa menelan ya. Kemudian dosisnya lebih presisi ya karena mudah dikontrol ya. Ya, kemudian ya ini nanti silakan dipelajari ya. Kerugiannya apa ya? Kerugiannya itu mahal ya. Kemudian perlu orang terlatih ya untuk nyuntik ya. Jadi kalau kamu nggak diajari, orang farmasi itu nggak diajari nyuntik ya. Perawat diajari. Jadi kalau teman-teman kita yang kuliah di D3 keperawatan, S1 keperawatan diajari nyuntik ya. Dan itu merupakan keahlian yang tidak mudah ya nyuntik itu ya. Nah, injeksi itu kerugiannya adalah memerlukan orang yang ahli dalam melakukan ya. Dan itu harus diberi penghargaan ya. Jadi tidak sembarangan orang ya bisa. Nah, itu kerugiannya itu, suntikan itu. Kemudian sakit ya, kalau di sini itu sakit ya. Kemarin saya udah pernah di vaksin ya kemarin ya, vaksin COVID kemarin kami sudah disuntik. Nyuntiknya vaksin COVID itu di mana di lengan ya, di otot ya. Jadi ya kalau orang udah takut duluan ya bisa kemeringet ya itu, tapi sebenarnya nggak begitu sakit banget ya. Itu kalau orangnya kurus mungkin nggak enak ya. Kalau orangnya kurus itu lengannya kecil ya, jelas itu mungkin ya nggak begitu nyaman, tapi ya saya kira nggak ada masalah ya. Kalau suntikan itu memang ya sakit ya, tapi sekarang itu spet itu kecil sekali itunya apa? Jarum itu sangat kecil, lebih kecil dari pori-pori, sehingga tidak seperti zaman dulu ya. Sekarang itu spet itu udah canggih ya. Spet terutama yang bikin termo apa? Yang bikin BD ya, beton dikisen itu bagus sudah ya anunya, kualitasnya. Tergantung juga yang bikin sih, tapi ujung jarumnya sangat kecil sehingga bisa nembus pori dengan mudah, nggak begitu sakit. Itu kerugiannya ya, kerugian suntikan itu. Itu ya terus harganya mahal ya, tentu saja ya harganya mahal ya. 1 gram injeksi amoksisilin itu harganya bisa 10.000 ya 1 gram ya. Tapi sirup amoksisilin itu harganya cuma paling sirup amoksisilin lebih murah ya. Ini mahal itu suntikan ya. Apa? Karena dia harus steril macam-macam ya. Itu lebih mahal lah ya. Bahkan ada yang namanya injeksi ceftriaxone ya itu. Ya, punyanya Sanpo itu harganya bisa 250.000 per ampul ya. Ceftriaxone ya. Jadi mahal harganya ya injeksi itu. Itu kerugiannya itu ya. Saya kira kerugiannya bisa dilogika ya. Seperti itu. Kemudian tujuan pemberian injeksi ya. Ya, ini nanti dipelajari aja ya. Nanti dipelajari aja, hanya saya singgung ya. Untuk memastikan obat sampai ke bagian tubuh atau jaringan yang membutuhkan dengan konsentrasi yang mencukupi. Contohnya vaksin COVID ya, contohnya gampangnya gitu ya. Vaksin COVID itu tujuannya dimasukkan ke dalam bukan ke dalam darah ya tujuannya vaksin COVID itu. Dia dimasukkan ke namanya itu cairan apa namanya itu? Cairan di dalam tubuh tapi yang bukan darah. Jadi dia itu tidak IV pokoknya, tidak diberikan secara IV. Kalau IV itu kan masuk ke darah. Jadi kalau vaksin COVID itu harus disuntikan lewat otot. Ya. Atau intramuskular. Ya. Itu, ya. Tujuannya itu tertentu ya. Tapi kalau kamu sakit tipes kemudian dikasih ceftriaxone itu masuknya lewat darah karena si bakteri tipes itu adanya di dalam darah. Tapi kalau virus itu enggak ya, virus itu di cairan di luar darah ya masuknya, sehingga dia masuknya di otot ya. Jadi enggak ada orang suntik vaksin COVID intravena itu enggak ada, nanti enggak bisa ya, enggak boleh ya. Jadi harus intramuskular ya. Jadi salah satu tujuan pemberian vaksin itu untuk menentukan penyakitnya itu ada di mana itu ya. Kumannya itu di mana lah, kumannya itu virus ya, kebanyakan dia tidak IV ya, tapi kalau kumannya bakteri itu kebanyakan IV gitu. Gampangnya begitu cara berpikirnya ya. Itu mengenai salah satu tujuannya.
Nah, kemudian yang lain ya, yang gampang dilokai adalah pasiennya tidak sadar. Ya, orangnya pingsan, nggak mungkin disuruh minum. Ya, orang pingsan disuruh minum. Orangnya misalnya kena stroke ya, kena stroke. Ada gumpalan cairan di otak, kemudian dia masuk UGD, ya, nggak sadar ya, tapi dia kesakitan ya, teriak-teriak ya, nggak sadar, suntik dengan injeksi misalnya morfin ya misalnya. Ya seperti itu tujuannya untuk orang yang nggak sadar atau orangnya tidak kooperatif. Ya. Misalnya orangnya menderita stres ya, suruh minum obat nggak mau, udah disuntik aja ya. Itu contoh tujuan pemberian apa namanya itu injeksi ya. Kemudian itu injeksi, kemudian tetes mata ya, ini tetes mata itu eh, vaksin ya. Jadi ini materinya cukup banyak ya. Saya ringkas saja ya karena waktunya sudah 1 jam nih, udah 60 menit. Tetes mata ya. Tetes mata itu steril ya bentuknya ya, sama dengan injeksi. Injeksi itu steril. Tetes mata itu steril. Ya. Kalau sirup itu nggak steril ya. Emulsi itu nggak steril, suspensi nggak steril. Ya. Tapi kalau tetes mata itu steril. Steril itu nggak ada pirogennya istilahnya, nggak ada kumannya, ya, steril. Ya. Apa definisi steril itu? Bebas partikel asing, ya. Bebas partikel asing. Ya. Nah, tetes mata itu bisa berbentuk suspensi, ya, ini ya, bisa berbentuk larutan, ya, tetes mata. Ya, tadi sudah saya kasih contoh ya tetes mata itu, misalnya erlamisetin, ya, atau mungkin sendo itu juga banyak ya. Itu bentuknya suspensi kebanyakan ya. Kebanyakan suspensi, ada yang larutan juga. Ya, nanti bisa dipelajari ya untuk tetes mata. Nanti ini waktunya mungkin nggak cukup ya nanti. Kemudian untuk vaksin ya, ini vaksin ini mungkin nanti bisa dijelaskan lagi oleh Bu Titi ya, nanti untuk beberapa materi ya, karena ini saya hanya ngeringkes cairan ya. Vaksin ini sediaan steril juga ya. Nanti biar Bu Titi yang menjelaskan lebih rinci, ya nanti kamu bisa belajar dari awal ya. Saya kira untuk materinya seperti itu dulu aja ya. Ya. Oke, nanti kita habis ini post test ya. Ini saya tutup dulu ya. Uh, ya saya tutup dulu screen-nya. Kemudian ini